Saya di sini sebagai ketua kelompok. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Christian sebagai dosen pengampu literasi digital, dan juga untuk mengingatkan kita bersama-sama bahwasanya zaman sudah berkembang, zaman sudah serba digital. Mari kita menyaksikan video ini. Zaman sekarang emang masih zaman pakai surat menyurat. Zaman sekarang itu sudah modern, era digital sudah berkembang. Nah, kalau bicara tentang era digital, teknologi sekarang itu sudah canggih. Jika kita masih memakai surat menyurat, itu sudah ketinggalan zaman. Surat menyurat bukan hanya membutuhkan waktu yang lama, tetapi bagaimana dengan penerimanya? Bisa saja si penerima ini tidak mendapat kabar. Nah, untuk dengan berbicara tentang teknologi digital, zaman sekarang itu sudah menyediakan berbagai banyak media sosial. Contohnya saja, salah satunya WhatsApp. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini sudah mengenal apa itu WhatsApp. WhatsApp itu adalah salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan. Nah, dari WhatsApp sendiri banyak fitur yang disediakan. Mau itu dari chat, dari video call, voice call, apapun itu. Nah, WhatsApp sendiri memiliki fitur internet yang sangat lancar. Jika saja kita melakukan chat, hal itu langsung akan masuk ke penerima. Jadi kita sendiri tidak akan memerlukan waktu yang lama, apalagi langsung berjumpa dengan orang, karena ini akan sangat memakan banyak waktu. Namun dengan WhatsApp ini sendiri akan mengurangi interaksi antar orang. Bukan hanya WhatsApp saja, ada berbagai macam media sosial. Di antaranya Line, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jikalau WhatsApp itu digunakan untuk chat, Facebook, Twitter, dan Instagram bukan hanya untuk chat saja. Nah, melalui aplikasi-aplikasi media sosial di atas, kita juga mendapat berbagai berita, baik itu video, postingan dari orang lain. Kita dapat melihat apapun yang mereka posting sesuai apa yang kita cari. Nah, berbicara tentang media sosial, kita juga disuguhi dengan YouTube. Nah, YouTube ini merupakan aplikasi yang memberikan video-video yang diposting oleh orang lain untuk kita lihat. Video yang berada dalam YouTube ini juga ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Untuk itu kita harus menyeleksi berbagai video yang muncul. Nah, bukan hanya dari media sosial, kita sebagai pengguna internet banyak juga yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu kita mencari informasi dari Google dan lainnya. Informasi yang kita dapat dari Google atau yang lainnya, kita juga harus mengetahui apakah itu benar ataupun hoax. Nah, banyak juga yang harus kita cari tahu. Jika kita ingin mengetahui, kita tidak boleh mengetahuinya hanya dari satu situs atau satu lembaga saja. Kita juga harus mencari tahu apa yang resmi dari berbagai banyak situs. Tidak boleh hanya satu situs. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan informasi. Yang pertama, lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Tidak bisa langsung percaya hanya dari satu sumber. Yang kedua, bandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain agar bisa menarik kesimpulan dari satu informasi. Ketiga, lebih mempercayai informasi yang diberikan oleh akun resmi daripada akun-akun tidak dikenali. 4. Memeriksa isi berita apakah kesan yang diberikan terlalu dibuat-buat ataupun dilebih-lebihkan.
Nah, penggunaan efektif dari semua sosial media yang ada tentunya harus dibarengi dengan pengalaman Pancasila. Mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermedia digital, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu dengan mengamalkan sila ke-1 ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam menyeleksi informasi terkait keagamaan dan menghindari fitur bubble atau echo chamber yang dapat memunculkan konten-konten lain yang tidak senonoh sesuai histori yang pernah kita lihat sebelumnya. Sebaliknya, kita mengupdate histori pencarian setiap waktu dan mengaktifkan block ad untuk menghilangkan konten-konten negatif. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memahami konsep keadilan dan kesetaraan saat menggunakan media sosial, kita sadar bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara, sehingga tidak muncul permusuhan akibat diperlakukannya salah satu pihak sebagai korban pembulian online. Kita semua harus memiliki pengetahuan tentang konten-konten negatif bersifat penghinaan, perendahan, ataupun pengucilan. Zaman sekarang, banyak video-video yang beredar dan viral terkait bullying di sosial media. Kita sadar bahwa hal ini tidak senonoh dan harus diseleksi sebagai pengguna teknologi digital. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Menyeleksi informasi-informasi yang masuk, memahami konsep misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dengan mempercayai konten-konten yang disebabkan dengan info hoax, bisa menyebabkan perpecahan antar ruang lingkup sekitar. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersifat bijaksana dalam menyikapi informasi yang masuk, ingat bahwa setiap orang bebas berpendapat. Setiap konten yang muncul dalam komentar yang ada, banyak orang yang kurang memiliki pendapat yang sama, tetapi malah menjelekkan komentar orang lain. Sebagai orang yang bijaksana dan mengamalkan sila keempat, setiap komentar orang lain harus kita hargai, bukan kita jelek-jelekkan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan konsep kolaborasi antar sesama pengguna teknologi digital untuk menghasilkan konten bermanfaat yang tidak bersifat negatif. Intinya, setiap tindakan yang kita perbuat dalam penggunaan teknologi digital akan sangat berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, kita harus menyikapi setiap perbuatan dan tindakan yang kita perbuat. Terima kasih. Selain itu, zaman sekarang udah serba yang namanya digital. Salah satunya adalah dompet digital. Dompet digital ini sangat membantu kita baik untuk membayar tagihan maupun menyimpan uang. Salah satu contoh dompet digital yang sudah tidak asing kita dengar dan hampir rata-rata kita semua memakainya yaitu Dana. Dana merupakan salah satu dompet digital yang ada yang penggunanya juga sudah banyak. Aplikasi yang sangat memudahkan kita untuk berniaga, menabung, maupun investasi sangat sederhana praktis cuma dengan cara menginstal di aplikasi melalui Play Store maupun App Store. Dengan mendaftarkan nomor yang kita miliki, memasukkan identitas KTP kita yang sudah pasti aman karena Dana sudah diawasi sendiri oleh OJK, serta memasukkan PIN yang ingin kita gunakan. Dengan cara yang gampang yaitu kita sudah bisa menyimpan uang tanpa harus memiliki kartu ATM atau sejenisnya. Bahkan limit penyimpanannya pun lumayan banyak. Selain untuk menyimpan atau menabung, Dana juga bisa untuk invest emas yang dimana kita diajarkan untuk memikirkan ke depannya. Yang paling penting, Dana sangat memudahkan kita untuk melakukan transaksi apapun. Dari mulai transaksi layanan digital, tagihan, transaksi tagihan, layanan pemerintah, tagihan hiburan sangat mudah. Bukan sekedar kita mentransfer sesama teman yang memakai Dana, tetapi juga bisa mentransfer ke dompet digital lainnya seperti OVO, GoPay, bahkan bisa juga mentransfer ke bank-bank lain. Dana bisa melakukan transaksi untuk pembayaran listrik, pembayaran BPJS, dan pembayaran internet. Dengan adanya Dana, kita bisa dipermudah untuk membeli kuota ataupun pulsa. Biasanya kita membeli kuota ataupun pulsa kita harus keluar rumah dulu, mencari counter. Tapi dengan adanya Dana, kita sekarang bisa membeli dari Dana, bahkan harganya lebih murah. Untuk para teman-teman gamers yang hobi top up, kita juga bisa melakukan transaksi dari Dana. Selain itu, Dana juga bisa melakukan transaksi untuk pembelian tiket hotel, pembelian tiket transportasi, dan juga pembelian tiket bioskop. Dengan adanya Dana, kita bisa dibantu untuk melakukan transaksi pemerintahan seperti pembayaran pajak daerah, pembayaran
e-tilang, dan juga untuk melakukan transaksi pembuatan paspor, dan masih banyak lagi. Dengan adanya Dana, kita sangat dibantu dan dipermudah. Apalagi Dana banyak potongan dan cashback diskon dari Dana. Zaman sekarang sudah serba digital. Kita harus bisa mengimbangi dan mengikuti zaman. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan. Karena dengan adanya digital ini, kita sangat dibantu untuk melakukan segala aktivitas. Contohnya tadi, kita dibantu untuk melakukan transaksi apapun itu. Terima kasih. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita gunakan semua teknologi digital yang sudah tersedia, baik itu menggunakan media sosial, internet, dompet digital, apapun itu. Semua yang tersedia sangat bermanfaat, mudah, cepat, bahkan tidak perlu menghabiskan waktu. Ayo semua, ayo kita menggunakan semua teknologi digital yang disediakan. Ikuti perkembangan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus bisa mengimbanginya. Karena dengan kita mengimbangi, kita tidak akan ketinggalan. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, kita akan ketinggalan zaman. Karena kita sangat dibantu oleh digital ataupun internet di sekarang ini. Contohnya tadi yang sudah kami jelaskan tentang dompet digital, Dana. Itu sangat membantu kita untuk melakukan apapun, terutama di transaksi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini. Saya mewakili anggota kelompok. Mohon maaf. Terima kasih.